Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kami semua. Pada kesempatan hari ini, saya Muhammad Taufik akan menjelaskan tentang teori masuknya Islam ke Indonesia, baik itu melalui proses, jalur, dan lain sebagainya pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Adapun tujuan pelajaran ini yaitunya mengetahui kepercayaan masyarakat Indonesia sebelum Islam itu bagaimana, kemudian bagaimana kita mengetahui teori masuknya Islam ke Indonesia, jalur masuknya Islam ke Indonesia, dan mengetahui sebab agama Islam mudah diterima oleh masyarakat Nusantara. Langsung saja. Oke, yang selanjutnya kita membahas tentang teori masuknya Islam ke Indonesia. Kita mengetahui bahwa Islam merupakan agama rahmatan lil alamin. Agama yang diturunkan oleh Allah untuk umat manusia di dunia ini. Maka kita harus mengetahui dulu sebelum Islam masuk ke Indonesia, apa saja kepercayaan-kepercayaan yang dianut oleh orang Indonesia Nusantara. Maka ada 3 kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Nusantara. Pertama, animisme, yaitu kepercayaan orang terhadap roh. Yang kedua, dinamisme, sebuah kepercayaan terhadap benda-benda tertentu seperti batu, pepohonan, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, ada kepercayaan masyarakat Nusantara, yaitunya Hindu dan Buddha. Kalau sebelum Islam masuk di Nusantara ini, kepercayaan masyarakatnya adalah Hindu Buddha dengan berbagai kasta. Kita lihat di sini ada kasta Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra. Maka kita mengetahui bahwa kenapa Islam itu mudah diterima oleh masyarakat Nusantara, karena salah satu faktornya adalah Islam tidak mengenal kasta. Islam tidak mengenal yang namanya tingkatan-tingkatan dalam sosial kemasyarakatan, tingkatan-tingkatan derajat. Maka Allah hanya mengenal manusia itu dari tingkatan ketakwaannya. Lanjut, kita bahas tentang teori masuknya Islam ke Indonesia. Ada 4. Ada teori Arab, ada teori Gujarat, teori Persia, dan teori Cina. Untuk teori Arab, tokoh dan dipelopori oleh Buya Hamka. Untuk teori Gujarat, Snow Hargranye. Teori Persia, tokohnya adalah Hussein Jajaningrat. Dan teori Cina, Sumanto Al-Qurtubi. Pertama kita lihat dulu. Menurut teori Gujarat, penyebaran Islam di Indonesia itu adalah dibawa oleh pedagang dari Gujarat. Kita tahu Gujarat itu adalah salah satu daerah yang ada di India. Menurut GWJ Drewes yang dikembangkan oleh Snow Hargranye, juga J. Pijenapel, W.F. Sutterheim, dan J.P. Mokote hingga Sucipto Wirjo Suparto, dia meyakini bahwa Islam itu masuk ke Indonesia melalui pedagang dari India pada abad 13 Masehi melalui Selat Malaka. Kemudian mereka menjalin kontak dengan masyarakat pribumi, menikah, kemudian melahirkan Kesultanan Samudra Pasai yang tidak lain adalah kerajaan Islam yang pertama dan tertua di Indonesia. Yang kedua, kita lihat yang kedua, teori Persia. Menurut teori Persia, masuknya Islam ke Indonesia itu dibawa oleh bangsa Persia. Hal ini didukung oleh Umar Amir Hussein.
dan Hussein Diningrat. Menurutnya, kenapa Islam itu dibawa oleh orang Persia? Kata mereka, tradisi dan kebudayaan yang berkembang di Indonesia saat ini identik dengan budaya bangsa Persia. Tapi teori ini cukup lemah. Pasalnya mayoritas pemeluk agama di Nusantara bermazhab Sunni. Sementara kalau kita lihat di Persia itu ajarannya itu lebih kepada Syiah. Nah, yang ketiga, teori Cina. Menurut teori Cina, penyebaran Islam di Indonesia yang terakhir adalah teori Cina. Menurut Jean A. Berli, relasi pertama orang dari Arab dengan bangsa Cina terjadi sekitar abad 713 Masehi. Oleh karena itu, teori ini meyakini bahwa Islam masuk ke Nusantara bersamaan dengan migrasi. Dan yang keempat, teori Arab atau Makkah dalam penyebaran Islam ke Indonesia ini didukung oleh J.C. Van Leeuwen, Anthony H. Jones, kemudian T.W. Arnold hingga Buya Hamka. Menurut Buya Hamka, Islam telah menyebar di Nusantara sejak abad ke-7 Masehi dengan dibawa oleh orang-orang Arab yang masuk ke Indonesia. Ungkapan Buya Hamka didukung oleh T.W. Arnold. Beliau menyatakan bahwa saudagar Arab memiliki aktivitas perdagangan yang cukup dominan di wilayah Nusantara. Mereka kemudian menikah dengan pribumi, lalu membentuk komunitas Muslim dan melakukan kegiatan dakwah Islam. Itulah 4 teori Islam masuk ke Indonesia. Kemudian kita lihat jalur masuknya Islam ke Indonesia itu ada 6. Yang pertama, saluran pendidikan. Jadi islamisasi juga dilakukan melalui pendidikan, baik pesantren maupun pondok yang diselenggarakan oleh guru agama, kiai, dan ulama. Kemudian yang kedua, saluran kesenian. Salah satu yang pelopor kesenian itu yang kita kenal adalah Sunan Kalijaga. Beliau berdakwah sambil memainkan wayang. Nah, jadi kesenian ini adalah cara atau salah satu media untuk menyebarkan dakwah Islam ke Indonesia. Yang ketiga, saluran politik. Kalau kita lihat di Maluku dan Sulawesi Selatan, kebanyakan rakyat masuk Islam setelah rajanya memeluk Islam terlebih dahulu. Jadi pengaruh politik raja sangat membantu penyebaran Islam di daerah ini. Jadi top down, jadi raja dulu yang masuk Islam, kemudian diikuti oleh para pengikutnya. Kemudian di samping yang 3, ada juga jalur masuknya Islam ke Indonesia melalui perkawinan antar negara, berbeda kewarganegaraan. Yang keempat, melalui jalur tasawuf. Jadi banyak jalur-jalur masuknya Islam ke Indonesia. Kemudian kita cerna sedikit dan kita analisa sedikit kenapa Islam ini mudah diterima oleh masyarakat Nusantara. Nah, kita tahu sebelum Islam masuk di Nusantara ini ada kepercayaan Hindu dan Buddha. Nah, dalam kepercayaan tersebut ada kasta. Kembali kita lihat ya, di dalam ajaran Hindu Buddha ada kasta Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Jadi kasta tertinggi itu adalah Brahmana, ya. Kemudian Ksatria, para pejabat. Kemudian Waisya, orang biasa, dan Sudra yang paling bawah. Maka interaksi mereka itu saling susah, sehingga dengan datangnya Islam tanpa mengenal kasta, mereka sangat suka dan sangat menerima. Nah, demikian pada waktu yang sangat singkat ini kita simpulkan bahwa teori Islam masuk ke Indonesia itu ada 4. Ada teori Arab, teori Cina, Persia, dan Gujarat dari India. Jalur masuknya Islam ke Indonesia itu melalui kesenian, pendidikan, perkawinan, politik, tasawuf, dan lain sebagainya. Demikian saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.